Pada video sebelumnya, perjalanan komunitas jelajah budaya menjelajahi Benteng Port de Coq, Rumah Adat Baanjung, Jembatan Limpapeh, dan Kompleks Jam Gadang. Pada video kali ini, KJB akan menjelajahi Lobang Jepang, rumah kelahiran Bung Hatta, dan Koto Gadang. Setelah makan siang di rumah makan Benteng Family Indah yang terkenal dengan ayam pop pertama di Indonesia dan berdiri sejak tahun 1947, perjalanan dilanjutkan ke Lobang Jepang yang terletak di kawasan Ngarai Siano, sebuah lembah curam dengan tebing-tebing hijau yang memukau. Di balik keindahan panorama ini, tersimpan sebuah situs yang menyimpan sejarah kelam. Lobang Jepang adalah terowongan bawah tanah peninggalan masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Lubang Jepang ini memiliki panjang sekitar 1470 meter dengan kedalaman mencapai 49 meter di bawah tanah. Struktur bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditemukan dan dihancurkan oleh musuh. Selain itu, terowongan ini dirancang untuk menahan serangan bom dan dilengkapi dengan berbagai ruangan. Lubang-lubang ini digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat persembunyian, pos pertahanan, dan gudang logistik. Namun, seperti banyak situs peninggalan Jepang lainnya, tempat ini juga menyimpan cerita tentang kekejaman dan penderitaan. Sejarah mencatat bahwa banyak pekerja paksa atau romusa yang dikerahkan untuk membangun terowongan ini, dan tak sedikit dari mereka yang kehilangan nyawa di sini. Ngarai Siano yang indah menyimpan sisi kelam yang mengingatkan kita pada masa penjajahan yang penuh penderitaan. Namun, dari sisi lain, situs ini juga menjadi saksi bagaimana bangsa kita berjuang melalui masa-masa kegelapan. Mungkin itulah yang membuat Lubang Jepang selalu menyisakan aura mistis bagi siapapun yang berkunjung. Dari lorong gelap peninggalan Jepang, KJB melanjutkan perjalanan ke tempat yang sangat berbeda, yakni rumah kelahiran Bung Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Rumah ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Bukit Tinggi. Jadi nama asli dari Bung Hatta itu sendiri adalah Atar. Ya, Nah, ketika Bung Hatta usianya 8 bulan saat itu dan ayahnya berusia 30 tahun, ayah beliau meninggal dunia dan ibunya menikah lagi dengan orang Palembang bernama Mas Agus Hajini. Rumah berbahan kayu 2 lantai ini merupakan tempat Bung Hatta menghabiskan masa kecilnya hingga usia 11 tahun. Sayangnya, bangunan aslinya runtuh di tahun 1960-an, namun atas inisiatif Yayasan Pendidikan Bung Hatta, rumah ini dibangun kembali dan diresmikan pada 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari kelahiran Bung Hatta. Di dalam museum ini, kita bisa melihat kehidupan Bung Hatta. Sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli peninggalan masa kecil beliau yang diperoleh dari keluarga dan kerabat. Ada kamar tidur Bung Hatta di pavilion terpisah dari bangunan utama, lengkap dengan sepeda yang dulu sering dipakainya. Lalu ada ruang baca tempat beliau biasa menimba ilmu, ruang tamu untuk menerima tamu, kamar paman dan kakek, serta dapur dengan periuk-periuk tua yang masih asli. Salah satu hal yang menarik adalah rumah ini mencerminkan bahwa Bung Hatta adalah keluarga terpandang pada zamannya. Kakek dan pamannya dipercaya Belanda untuk mengelola pos, sehingga memiliki kereta buggy yang pada masa itu setara dengan mobil mewah saat ini. Meski demikian, kesederhanaan tetap menjadi ciri khas rumah ini, dan itulah nilai yang paling dikenang dari sosok Bung Hatta. Bung Hatta melanjutkan pendidikan di Bukit Tinggi, Padang, Batavia hingga Belanda, dan akhirnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Rumah ini adalah saksi awal perjalanan seorang anak Minang yang kelak menjadi proklamator.
Akhirnya pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, seluruh kegiatan komunitas jelajah budaya sudah selesai sesuai rundown. Berhubung masih ada waktu, akhirnya kami ditawarkan oleh komunitas Don Ameo Journey untuk singgah di Koto Gadang yang berarti kota besar di tepi Ngaresiano di kaki Gunung Singgalang. Baik sahabat budaya, itulah akhir dari penelusuran para penjelajah budaya di beberapa tempat bersejarah di kota Bukit Tinggi. Dan di video selanjutnya akan ada keseruan para penjelajah budaya di kota Padang. Kira-kira tempat bersejarah mana saja yang akan dikunjungi? Biar kalian tidak ketinggalan informasi, yuk pantau terus akun media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.